Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyi'ukum bitahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Para hadirin wal hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwah wal akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dimana Allah masih memberikan kita keistiqomahan di dalam bermajelis ilmu yang sebagaimana sudah kita ketahui keutamaannya bersama. Kemudian kita bersalawat dan mengirimkan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi yang menjadi suri tauladan kita semua, nabi yang menjadi panutan kita semua, sehingga dengan mengikuti jalan beliau kita akan mendapatkan keselamatan hidup di dunia ini, terlebih nanti di akhirat kelak insyaallah. Baik, kita langsung saja masuk pada pembahasan lanjutan kita di pekan yang lalu. Kita sekarang masuk pada pasal fi syafaqatit tajir ala dinihi, kecintaan seorang pedagang, ya, tajir terhadap agamanya. Artinya dia berdagang itu selalu diukur dengan ukuran atau timbangan agama, ya. Al-amru rabi', perkara yang keempat, fi syafaqatit tajir ala dinihi fima yakhussuhu wa ya'ummu akhiratuhu. Kecintaan seorang pedagang terhadap agamanya, baik dalam hal secara khusus, dalam hal khusus maupun umum yang berkaitan dengan akhiratnya. Nah, ini pembahasan kita. La yanbaghi lit-tajir an yushghilahu ma'ashahu an ma'adihi. Ya, tidak selayaknya seorang tajir, seorang pedagang itu kemudian disibukkan dengan perdagangannya, penghidupannya, daripada akhiratnya. Ya, jadi seorang pedagang jangan disibukkan dengan perdagangannya sehingga akhiratnya terbengkalai, kata penulis. Bal yura'i dinahu, ya, akan tetapi sebaliknya dia menjaga agamanya. Dia menjaga agamanya. Wa innama tatimmu syafaqatahu ala dinihi bi mura'ati sittati asya'. Ya, sesungguhnya sempurnanya kecintaan seorang tajir terhadap agamanya ini pada perdagangannya ini akan sempurna ketika dia melewati 6 perkara ini. Ya, dia kemudian memperhatikan 6 perkara yang kita akan bahas pada malam hari ini. Pertama, ya, husnul niyyah fit tijarah, memperbaiki niatnya di dalam perdagangan, dalam jual beli, dalam perniagaan. Jadi awal yang pertama harus dilakukan oleh seorang tajir, penjual, adalah memperbaiki niatnya dulu. Iya. Niatnya karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata penulis, falyanwi biha al-isti'faf anis su'al. Ya, dia kemudian berniat, meniatkan di dalam hati dia melakukan perdagangan ini karena dia ingin menjaga kehormatannya dari meminta-minta kepada manusia. Ya, ini
Jadi orang yang melakukan perdagangan, usaha, pekerjaan yang dia ingin lakukan, niatnya itu dulu karena Allah, ingin mengangkat kehormatannya agar dia tidak meminta-minta kepada manusia. Karena bahaya jemaah sekalian, seseorang yang kemudian tidak ingin bekerja hanya mengharapkan orang lain, ya, dia kemudian suka meminta-minta padahal dia masih mempunyai kemampuan, ya, dia memiliki kekuatan. Karena ini banyak kita saksikan di beberapa tempat. Kalau di Bopinang ini tidak ada, insyaallah, alhamdulillah. Kalau di beberapa tempat kita saksikan anak kecil yang kemudian dilatih oleh orang tuanya untuk menjadi pengemis pinggir jalan, iyazan billah, ya, meminta-minta seakan-akan kehormatannya sudah tidak ada. Iya. Ini ada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan profesi meminta-minta ini. Ya, profesi yang meminta-minta, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, ma yazalur rajul yas'alun nas. Tidaklah seseorang itu kemudian meminta kepada manusia hatta ya'tiya yaumal qiyamah, sampai nanti dia akan datang di hari kiamat, laisa fi wajhihi muz'atu lahmin, maka tidak ada nanti di dalam wajahnya itu sedikit pun dari daging. Jadi tengkorak semua nanti di sana dibangkitkan di hari kiamat. Ya zanbillah. Ya, jadi itu yang pertama yang harus kita lakukan. Niatkan ini adalah untuk menjaga kehormatan kita agar tidak meminta-minta. Itu kata penulis. Wa kaffut qama' 'anil nas. Dia kemudian menjaga diri dari tamak terhadap harta manusia, terhadap apa yang dimiliki oleh manusia. Ya, sikap tamaknya ini ya yang harus kemudian ditahan. Wal qiyam bi kifayatil 'iyal. Wal qiyam bi kifayatil 'iyal, dan dia kemudian berdiri tegak untuk berusaha mencukupi kebutuhan orang-orang yang menjadi tanggungannya, ya, istrinya dan anak-anaknya, ya. Jadi seorang tajir, seorang pemimpin keluarga, seorang lelaki itu dia harus berdiri tegak mencukupi kebutuhan orang-orang yang menjadi tanggungannya. Ya, pekerjaan yang kita lakukan, ya, itu adalah tanggung jawab kita sebagai seorang pemimpin rumah tangga. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kelebihan yang lebih daripada wanita bagi seorang lelaki, ya. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Ya, seorang lelaki itu qawwamun 'alan nisa, pemimpin bagi perempuan. Bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd, ya, dari apa yang telah Allah berikan kelebihan untuk lelaki daripada kelebihan apa yang ada pada wanita. Ya, ada kelebihan untuk lelaki daripada wanita. Ya, wa bima anfaqu min amwalihim, dan ya dari apa yang kemudian dia miliki diinfakkan kepada, ya, istri-istrinya, anak-anaknya. Jadi memang kita punya tanggung jawab seperti itu. Kewajiban mencari nafkah. Ya, kewajiban mencari nafkah. Nah, jadi ini yang kemudian harus diketahui sejak awal. Karena kalau seseorang hanya terus bekerja tanpa ada niat yang ikhlas kepada Allah, niat yang baik, maka amalan tersebut mungkin menjadi amalan kebiasaan saja, tidak merupakan amal ibadah yang bisa kita raih, ya. Maka penting sekali niat ini. Ya, penulis langsung mengatakan niat yang baik dulu sebelum melakukan semua kegiatan-kegiatan, ya, sebagai seorang pimpinan keluarga. Bayangkan jemaah sekalian, kalau kita punya niat yang baik, kita pergi bekerja jam 8, ya, kita menjaga kios kah, atau kita pergi di kebun, pergi di pasar, di laut, sampai kita pulang jam 4. Kalau niat tak baik, maka semua, ya, dari jam 8 sampai jam 4 itu semua bernilai pahala di sisi Allah
Jalla wa ala. Maka penting untuk kita niatkan sejak awal. Liyakuna bidzalika min jumlatil mujahidin. Ya, agar dia termasuk dari golongan orang-orang yang mujahid. Ya, sudah kita bahas. Kalau kita berusaha dengan kuat untuk mencari nafkah, itu kita insya Allah bisa tergolong sebagai seorang mujahid. Ya, waliyanwi an-nusha lil muslimin, dan dia kemudian berniat juga untuk memberikan kebaikan kepada kaum muslimin. Ya, jadi niatnya untuk tijarah adalah memberikan kebaikan kepada kaum muslimin. Ya, di antara kebaikannya seperti sesuatu yang tidak ada di daerah ini kita datangkan. Ya, kita datangkan benda tersebut yang merupakan kebutuhan masyarakat kita. Nah, itu insya Allah menjadi kebaikan bagi kaum muslimin di tempat tersebut. Kalau kita datangkan yang seperti apa yang mereka inginkan, kebutuhan mereka. Kemudian yang kedua, an yaqsudal qiyam fi sina'atihi aw tijaratihi bi fardhi min furudil kifayat. Jadi dia memaksudkan melakukan tijarah ini agar dia termasuk orang-orang yang mendirikan fardu kifayah. Ya, fardu kifayah kita sudah bahas ya. Kalau sudah ada yang melakukannya sudah gugur pada kewajiban yang lain ya. Jadi diniatkan ini adalah bentuk ibadah ya, untuk memenuhi kebutuhan manusia. Ya, ini adalah ibadah. Berniat untuk menunaikan salah satu kewajiban fardu kifayah. Ya, fa inna sina'atu wat tijarah law tarakat batal al ma'ash. Ya, karena ya industri sina'ah, ya kemudian perdagangan ketika ditinggalkan jamaah sekalian, ya maka dia akan kemudian menjadikan kehidupan masyarakat itu terlantar. Ya, tidak mendapatkan sesuai yang diinginkan oleh masyarakat. Bayangkan jamaah sekalian, kalau misalnya di kampung kita ini tidak ada ikan, ya, maka kebutuhan masyarakat akan ikan tidak terpenuhi. Ya. Bagi ibu-ibu zaman sekarang ya, zaman now, kalau misalnya tidak ada industri pupuk, pembuatan pupuk, mungkin ibu-ibu sekarang ini mungkin banyak disibukkan dengan hal demikian, karena adanya pupuk memudahkan urusan perekonomian masyarakat. Ya. Jadi ini jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bagian daripada ibadah fardu kifayah. Kata penulis, illa anna min sina'ah ma huwa muhim. Ya, ketahuilah ya, kalau ingin melakukan mendirikan industri, menghadirkan sesuatu di tengah-tengah masyarakat, itu yang muhim, yang penting. Ya, kata penulis, yang penting kita sediakan apa-apa yang dibutuhkan masyarakat yang merupakan kebutuhan pokok yang penting bagi masyarakat, itu yang kemudian kita lakukan. Ya, industri yang muhim, yang penting. Wa minha ma yastaghni anhu likaunihi muta'alliqan bizinah aw talabat tana'um. Ya, dan sina'ah atau industri ini ada juga yang tidak kemudian terlalu penting, kata penulis. Jadi lakukan yang penting, jangan yang tidak penting. Apa yang tidak penting itu jamaah sekalian, kata penulis di sini, likaunihi muta'alliqan bizinah, sesuatu yang berkaitan tentang perhiasan. Ya, au talabat tana'um, atau hanya sekedar untuk memenuhi keinginan atau kesenangan, ya,
pemenuhan kesenangan. Ini ya, falyastagil bisina'atil muhimmah, maka selayaknya dia menyibukkan diri untuk menghadirkan sesuatu yang penting di tengah-tengah masyarakat. Liyakuna fi qiyamihi biha ya kafiyan an muslimin muhimman. Ya. Karena dengan dia menghadirkan yang penting ini, maka kebutuhan masyarakat juga terpenuhi ya pada hal-hal yang penting. Ya, itu tadi jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya anak-anak kita ini yang kecil-kecil ini masih bayi, ibunya mungkin tidak bisa mengeluarkan ASI dengan baik. Kadang itu kita butuh susu. Sehingga dengan adanya produksi susu, anak-anak itu bisa jadi tenang. Ibu-ibu juga bisa terbantu. Ya. Ini bermanfaat untuk kaum muslimin. Ya. Itu jemaah sekalian. Kata penulis di sini, penulis menyinggung dan kita tidak boleh tersinggung ya. Waliyajtanib sina'ah as-siyaghah. Selayaknya seorang tajir itu, seseorang itu meninggalkan sina'ah as-siyaghah, industri perhiasan. Ya. Jadi nanti kita bahas kenapa di sini kita meninggalkan industri perhiasan. Bukan karena persoalan halal dan haram. Di sini halal semua ya. Jangan salah paham. Kata penulis ini halal. Cuman kalau persoalan adab, kalau kita membahas tentang persoalan adab, maka kaidahnya apa yang paling penting itu yang kita ambil. Apa yang tidak penting itu kita tinggalkan. Itu persoalan adab ya. Kalau persoalan fikih kita membahas halal dan haram. Ya, dan di sini penulis membahas apa yang terjadi di masa lampau pada kehidupan beliau, di mana beliau dan masyarakat di masanya itu para thalibul ilm, orang-orang yang menuntut ilmu dengan baik, yang di mana agamanya sangat bagus, wara' di masa itu. Ya, sehingga mereka bisa diarahkan untuk memilih pekerjaan yang kemudian bisa lebih selamat, bisa lebih menenangkan hati dan lebih berkah. Ya, tapi di sini dibahas selayaknya seseorang itu meninggalkan ya pekerjaan yang merupakan industri perhiasan. Ya, nanti kita bahas kenapa beliau melarang kita untuk hal demikian. Wan naqash, apa itu wan naqash? Seni ukir, memahat, ya. Intinya kan memperindah semua. Wa tashyidin al-bunyan bil juz. Ini semacam memenuhi bangunan dengan kapur bangunan, semacam profil begitu ya, atau semacam ornamen-ornamen yang kemudian mempercantik bangunan. Ya, itu kemudian beliau sebutkan untuk kemudian selayaknya ditinggalkan. Ini menurut beliau ya, bukan menurut Ustaz Toha ya, tapi menurut beliau. Wa jami'i ma yusakhraf bihi, dan semua yang berkaitan tentang perhiasan yang ditujukan untuk keindahan, itu kemudian beliau sebutkan fa innahu makruh, demikian karena dibenci. Ya, kenapa semua hal ini dilarang jamaah sekalian? Alasannya karena ini semua menyebabkan orang betah tinggal di dunia. Ya, betah tinggal di dunia, sehingga dengan dia betah tinggal di dunia, cinta kepada bangunannya, seni-seninya kelihatan indah, seakan-akan dia tidak ingin berpisah dengan dunianya, dan dia fokus pada dunia dan melupakan akhirat. Itulah kemudian alasan beliau memakruhkannya. Ya, kalau halal semua ini, pekerjaannya halal, tidak ada masalah. Ya, tapi untuk lebih kemudian menyelamatkan dirinya,
ya, agar manusia juga tidak lalai terhadap keindahan-keindahan. Tetapi jamaah sekalian, catatannya, kalau misalnya demikian tidak mempengaruhi urusan kita terhadap akhirat kita, ya meskipun kita mempercantik, memperindah dan sebagainya, tapi tidak menghalangi kita untuk urusan akhirat kita, maka lebih baik. Ya, lebih baik. Ya, dengan mungkin indahnya rumah kita, indahnya taman-taman kita, ya kemudian menambah keindahan hati kita, ya ketenangan jiwa kita, semakin khusyuk berzikir, maka lebih baik. Ya, karena yang dimaksud makruh ketika seseorang begitu bermegah-megah kemudian lupa akhiratnya, itu yang kemudian dimakruhkan oleh penulis. Beliau juga mengatakan di sini, wa minal ma'asi, dan bentuk dosa. Ini dosa ya menurut beliau. Khiyatatul khiyat al-qada ad-dibaj lirrajul. Ya, di antara bentuk pekerjaan yang kemudian dia berdosa adalah tukang jahit. Ya, tukang jahit yang bagaimana yang berdosa, jemaah sekalian? Ini karena tukang jahit ini menjahit al-qaba, semacam pakaian yang sempit di bagian perutnya, langsing di bagian perutnya, yang kemudian terbuat dari kain yang halus itu, sutra, yang terbuat dari kain sutra, ya, untuk laki-laki. Jadi untuk laki-laki itu dilarang. Kenapa haram? Karena memang ada larangannya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang sutra ini, Nabi mengatakan, ya, riwayatnya Umar bin Khattab, dia berkata, qala Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la talbasul harir, fa innahu man labisahu fid dunya lam yalbasahu fil akhirah. Ya, jangan kalian memakai kain sutra, ya, karena barang siapa yang memakainya di dunia maka tidak akan memakainya di akhirat. Ini bagi kaum laki-laki. Kalau untuk perempuan boleh memakai kain sutra, yang diharamkan untuk laki-laki. Jadi seorang penjahit kalau tidak berdosa, ya kalau ada kain sutra, laki-laki lagi yang pesan, apalagi laki-laki yang setengah, yang biasa tuh suka pakai untuk penampilannya, maka jangan dilayani supaya kita tidak berdosa. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentang diharamkan laki-laki untuk memakai kain sutra, itu ternyata ada pengecualian bagi mereka yang memiliki penyakit, ya, yang kemudian membutuhkan kain yang halus yang tidak kemudian menyebabkan penyakitnya bertambah parah, ya, seperti mungkin penyakit gatal, ya, butuh mungkin kain yang halus. Kain sutra ini halus sekali, ya, halus sekali. Dan ini pernah terjadi pada Abdurrahman bin Auf, ya, dan juga Zubair bin Awam. Beliau ketika memakai kain sutra ini, Nabi tidak menegurnya karena memang ada kebutuhan yang kemudian diperlukan untuk dipakai. Ya, disinilah berlaku satu hukum fikih, ya, daruratu tubihul mahzurat. Karena persoalan darurat yang haram, yang mahzurat pun kemudian dibolehkan karena persoalan darurat, ya. Itu jemaah sekalian. Jadi di antara bentuk maksiat adalah seorang penjahit yang kemudian menjahit pakaian yang terbuat dari kain sutra untuk lelaki. Wa yukrahu an yakuna jazzaran, dan dimakruhkan seseorang itu mengambil profesi pekerjaan jazzar,
Apa itu jazzar? Tukang jagal. Ya, kok tukang jagal kemudian dimakruhkan? Jadi sekali lagi ini bukan karena diharamkan, halal ya. Tukang jagal halal. Iya. Nabi pun pernah menjadi tukang jagal, tapi bukan profesinya. Karena suatu ketika Nabi pernah berkurban 100 ekor unta. 100 ekor unta Nabi pernah berkurban. Jadi kalau kita setiap bulan bulan Zulhijjah ya, kita patungan untuk kemudian kurban sapi 7 orang, kemudian ada yang sendirinya ya, besar lagi sapinya 1 ton ya, dan sebagainya. Jangan kita terlalu GR ya, karena ini baru 1 sapi kita kurbankan, Nabi 100 ya, karena kita pemimpin negara, pemimpin suatu daerah, kita sapi kita paling besar ya, seakan-akan kita adalah semacam kebanggaan diri sendiri ya. Ditekan itu kebanggaan itu, karena kita ini baru di 1. Rasulullah 100 ekor unta ya, beliau sallallahu alaihi wasallam itu menyembelihnya sendiri ya. Beliau sembelih sendiri. Kita mungkin hanya bisa kurban 1 sapi, tapi bukan kita yang sembelih toh. Ada tukang yang lain yang sembelih dari juru halal, sembelih halal. Sini ada Ustaz Masyar. Jadi Nabi pernah, jamaah sekalian ya. Jadi perkara ini halal ya, tukang jagal halal. Tetapi kenapa nanti beliau memakruhkan? Di sini ada alasan beliau memakruhkannya. Nabi pernah menyembelih unta itu dari 100 itu beliau sembelih 63 unta, dan semua unta itu berlomba-lomba untuk disembelih oleh Nabi. Dia bertengkar karena dia mau duluan mau disembelih oleh Nabi, berlomba-lomba ya. Makanya pada saat itu memang ada unta yang kemudian tidak disembelih oleh Nabi, tidak dinahar. Nah, kalau unta kan kalau di cara penyembelihannya ditusuk di bagian bawah tenggorokan, kemudian jatuh, darahnya mengalir kayak air tah. Begitu cara unta. Jadi dari 63 sisanya itu 37 ya, itu dilanjutkan oleh Ali bin Abi Thalib ya. Jadi jamaah sekalian, di sini penulis lagi-lagi mengatakan dimakruhkan menjadi tukang jagal ya, bukan karena halalnya haramnya ya, tetapi nanti kita jelaskan ya. Wa yukrahu an yakuna jazzaran li'annahu yujibu qasawatul qalb ya. Ini karena dengan jadi tukang jagal, kebiasaan kita membunuh hewan itu kemudian akan mengeraskan hati. Itu yang menjadi sebabnya ya. Wah, agak ya langsung saja dibunuh ya. Allah, kayak ada memang mempengaruhi watak seseorang, kadang jiwanya keras ya. Maka selayaknya tukang jagal itu ya, itu yang diwanti-wanti supaya tidak jadi makruh menurut Imam Ibnu Qudamah ya, agar hatinya tetap lembut ya, insyaallah. Au hajjaman, dimakruhkan juga seorang pembekam ya, pembekam. Kenapa dimakruhkan? Ya bukan diharamkan ya, dimakruhkan. Kenapa? Karena di masa beliau, kalau tukang bekamnya itu dia pakai tanduk dan di atasnya dilobangi, ujung tanduk itu dilobangi, kemudian di situ dihisap. Ya. Jadi darah yang kemudian di punggung orang itu kadang terhisap masuk ke mulut. Nah, ini kemudian yang menjadi dimakruhkan. Au kunnasan lima fihi min mubasyaratin najasah atau seorang tukang sapu yang kemudian dia langsung pada tukang sapu di bagian WC mungkin ini, yang kemudian dia langsung berkontaminasi dengan najis ya.
Jadi kata penulis ini mengajarkan kepada murid-muridnya, tidak sepantasnya seorang thalib ilmu seperti Anda ini kemudian dia bekerja sebagai tukang sapu di tempat yang bernajis. Ya, cari pekerjaan yang lain maksudnya, ya. Ya, karena ini bentuk kehormatannya sebagai seorang penuntut ilmu, cari pekerjaan yang lain. Kalau misalnya bukan penuntut ilmu tidak mengapa. Ya. Tidak mengapa orang yang surah kajian melakukan hal seakan-akan menurunkan muruahnya sebagai orang yang beragama, cari pekerjaan yang lebih baik, kata penulis. Kalau tukang bekam tadi kenapa agak dimakruhkan? Karena memang berhubungan dengan najis juga ya. Iya. Di masa itu langsung kontaminasinya di mulut dan sebagainya. Kayak banyak yang kena najis. Kalau sekarang di tangan saja lebih efektif dan sudah memakai kaos tangan, nah itu sudah mungkin menurunkan lagi. Kalau masih hidup beliau sudah bisa menurunkan kadar penilaiannya, sudah tidak makruh nih. Ya, karena sudah tidak terlalu terkontaminasi dengan najis, sudah memakai kaos tangan, masker dan sebagainya. Nah, itu. Yang itu jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa fi makna ad-dibab juga pekerjaan dibab. Apa itu pekerjaan dibab? Menyamak, penyamak kulit hewan. Ini juga dimakruhkan oleh beliau karena juga terkontaminasi dengan najis. Ya seperti sapi yang mati, sapi mati kan najis toh? Tetapi dia akan suci kulitnya ketika disamak. Ya, jadi kita bisa ambil kulitnya dan kita samak dan dia akan menjadi suci. Ya, kulitnya itu suci, bisa untuk kemudian dipakai buat sepatu, sandal, ya, tas dan sebagainya. Nah, lagi-lagi karena dia kontaminasi dengan najis. Nah, kemudian kata penulis, wala yajuzu akhdhul ujrah ala ta'limil Quran. Tidak boleh seseorang itu mengambil upah dari pembelajaran Al-Quran. Wal ibadat, dan juga bentuk-bentuk ibadah-ibadah yang diajarkan jangan dia mengambil upah. Ya. Wa furudul kifayat, dan juga pada perkara-perkara fardu kifayah seperti mengajarkan sholat jenazah, ya, itu tidak boleh dia mengambil upah, kata penulis. Jadi lagi-lagi bukan haram, dimakruhkan menurut beliau di masa beliau. Dan ternyata memang terjadi khilaf di kalangan ulama tentang mengambil upah dari pengajaran Al-Quran. Ya, ada yang mengatakan haram, ya, dengan berdalil wala tashtaru bi ayatillahi samanan qalila. Ya, jangan kau membeli ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Ya, ini kebiasaan pendeta-pendeta Yahudi, Nasrani. Ya, membeli di sini jamaah sekalian dengan harga yang murah. Pendeta-pendeta mereka ketika hukum ditetapkan di dalam Injil, ketika ada penguasa yang menginginkan, terkadang mereka sembunyikan hukum tersebut dan menghalalkan. Itu yang kemudian membeli ayat Allah dengan harga yang murah. Nah, ini menurut pendapat Imam Az-Zuhri dan sebagian dari Ahlul Ra'i yang mengatakan haram. Tetapi jumhur ulama membolehkan. Seperti Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal itu cenderung membolehkan mengambil upah dari pengajaran Al-Quran, pengajaran ibadah, ya, dan fardu kifayah. Karena mengapa di sini tidak dibayar karena ilmunya, tetapi waktunya yang mereka diambil, kasihan. Selainnya dia bisa melakukannya pada waktu itu bisa dia gunakan untuk mencari rezeki, tapi dia lowongkan untuk mencari mengajarkan kita tentang Al-Quran dan sebagainya. Ya. Kenapa mereka membolehkan? Jumhur membolehkan. Mereka mengambil dalil dari hadis Ibnu Abbas, ya, radhiyallahu anhu, tentang ruqyah. Ya, pernah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam meruqyah seseorang dan kemudian sembuh. Dia hanya memakai surah Al-Fatihah dan dikasih upah. Dan itu dibolehkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi mengatakan, ya, inna ahaqqa
ma akhadtum alaihi ajra kitabullah. Ya, sebaik-baik upah yang kalian ambil adalah dari upah Al-Quran. Tadi pembelajaran dari Al-Quran. Sebaik-baik upah yang kalian ambil, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian dalil dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ada seorang wanita ingin menawarkan diri dinikahi oleh Nabi, namun Nabi tidak tertarik. Kemudian ada sahabat yang tertarik pada wanita itu, dia ingin wanita itu menjadi istrinya. Kata Rasulullah, apa yang kau miliki? Ya, carilah sesuatu mahar di rumahmu. Dia pergi cari, tidak ada, dia dapatkan. Ya, Nabi bilang cari cincin, tidak ada juga. Ya, apa yang kau miliki? Dibilang sarung. Sarung itu untuk apa nanti kuberikan kepada istri? Bila saya bisa pakai sendiriku, kemudian dia bisa pakai juga istriku. Nah, bilang Nabi, apa mungkin tidak layak untuk sarung itu jadi mahar? Nabi bilang, apakah kau memiliki hafalan dari Al-Quran? Bilang, saya memiliki hafalan dari Al-Quran. Dia sebutkan ayat surah-surah dari kata-kata, ya. Yang saya tidak tahu surah apa. Intinya Nabi mengatakan zawwajtuk, ya, zawwajtukaha, aku nikahkan kamu dengannya, bima ma'aka minal Quran, dari apa yang ada dari hafalan Al-Quran. Maka dia dijadikan mahar hafalan Al-Quran. Jadi di riwayat lain disebutkan bahwa mahar hafalan Al-Quran adalah engkau ajarkan istrimu itu dengan Al-Quran. Ya, karena kalau mahar itu harus bernilai, punya nilai. Tidak boleh mahar tidak ada nilainya, bukan hanya sekadar hafalan di store, tidak. Ya, maka diajarkanlah istrimu hafalan itu, ajaran Al-Quran. Artinya kalau orang lain belajar sama jadi upah, tapi karena istrinya itu tidak diupah, karena itu sudah jadi maharnya. Jadi ini dalil menunjukkan bahwa mengambil upah dari Al-Quran, pengajaran Al-Quran dibolehkan oleh baginda Rasulullah. Juga pernah ustadznya, ini terakhir, ustadznya Imam Ahmad, ya, rahimahullahu taala, itu mengajar suatu ketika mengajar hadis, dan dia selesai mengajar hadis, dia menerima semacam surah. Ya, surah itu kertas yang kemudian dililit semacam ikatan itu. Kalau kita taruhlah amplop, ya. Kemudian ada muridnya mengatakan, engkau menerima amplop, ya Imam, ya Syekh. Ya, apa kata Syekh? Innali 13 abna. Ya, wali zaujatan. Aku memiliki 13 anak dari 2 istri. Kalau saya bekerja, siapa yang ajari antum semua? Jadi murid itu langsung ketika malu dan menundukkan kepalanya. Jadi ini menunjukkan bolehnya kita mengambil ujrah dari pengajaran agama, pengajaran Al-Quran, dan fardu kifayah yang disebutkan oleh beliau, yang menurut beliau makruh, ya. Kalau kita ambil pendapat jumhur membolehkan demikian. Itu jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ada juga memang pandangan-pandangan yang kemudian seakan-akan menjatuhkan orang yang beragama. Jadi orang beragama itu tidak boleh dapat uang. Jadi seakan-akan agama ini notabene kayak miskin terus, harus ikhlas. Ustaz tidak ikhlas terima amplop, khutbah Jumat dan sebagainya. Ya. Apa bedanya orang yang kemudian mengajar ilmu dunia? Ya, dia mengajar ilmu dunia, kemudian diupah dengan ilmu dunia. Padahal orang-orang yang berilmu mengajarkan ilmu agama kepada kita. Ya, kalau ilmu dunia, ketika kita mati hanya sampai di dunia saja. Tetapi ilmu agama itu kita bisa dapatkan sampai nanti akhir. Maka lebih utama untuk kemudian kita memberikan upah kepada orang yang mengajarkan ilmu agama. Iya. Itu jamaah sekalian, ya, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena waktu kita telah habis. Ya, semoga Allah memberkahi pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.